kami dari kelompok 1 akan membawa materi tentang metode pembelajaran discovery dan metode pembelajaran enticing dan field teaching. Baik, langsung saja kita masuk di pengertian dari metode pembelajaran discovery dan pembelajaran enticing dan field teaching. Berikut simak penjelasannya. Metode discovery, metode pembelajaran yang menekankan pada penemuan dan eksplorasi aktif oleh siswa. Dalam metode ini, siswa terlibat langsung dalam proses belajar dengan mengeksplorasi, mengamati, dan menyimpulkan sendiri tanpa hanya menerima informasi secara pasif dari pengajar. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui pengalaman langsung. Pengertian dari metode ini yaitu berfokus pada penemuan pengetahuan oleh siswa melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi materi, mengajukan pertanyaan, dan menyimpulkan sendiri. Contoh dari metode ini yaitu eksperimen, riset, diskusi, observasi, studi kasus, simulasi, proyek berbasis masalah, dan bermain peran. Metode in-teaching, metode pembelajaran yang berfokus pada menarik minat dan motivasi siswa melalui pendekatan yang menarik dan relevan. Metode ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan keterlibatan emosional siswa dengan materi pelajaran. Seringkali menggunakan cerita, masalah kontekstual, atau elemen menarik lainnya untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Pengertian dari metode ini bertujuan untuk memotivasi dan menarik perhatian siswa dengan cara yang menarik dan relevan. Biasanya, ini melibatkan penggunaan materi yang memicu rasa ingin tahu dan keterlibatan emosional siswa. Contoh dari metode in-teaching ini adalah dalam mata pelajaran sejarah, guru bisa memulai pelajaran dengan menunjukkan cuplikan film atau cerita menarik tentang peristiwa sejarah yang akan dipelajari. Metode field teaching, metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan media untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar. Ini mencakup penggunaan berbagai alat digital seperti aplikasi, simulasi, dan platform online untuk menyediakan pengalaman belajar yang interaktif, fleksibel, dan modern. Metode ini bertujuan untuk mempermudah akses ke informasi dan meningkatkan keterlibatan siswa melalui teknologi. Pengertian dari metode ini merujuk pada penggunaan teknologi dan media digital untuk meningkatkan pengalaman belajar. Teknologi seperti aplikasi pendidikan, simulasi, dan platform online sering digunakan. Contoh dari metode ini yaitu dalam pelajaran geografi, guru bisa menggunakan aplikasi pemetaan atau simulasi berbasis VR, virtual reality, yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi dan menganalisis berbagai landscape dan iklim di seluruh dunia. Misalnya, siswa dapat menggunakan perangkat VR untuk mengunjungi berbagai negara dan mempelajari topografi dan iklim masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian B, yaitu prinsip-prinsip dasar dari metode discovery intensive teaching. Yang pertama yaitu aktif dan keterlibatan siswa.
Siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan penemuan. Mereka tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Fokus pada memecahkan masalah nyata atau hipotetik yang memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, fasilitasi dan dukungan. Pengajar berperan sebagai fasilitator dan penyedia dukungan. Mereka membantu siswa melalui umpan balik, petunjuk, dan bimbingan, tetapi tidak mengarahkan atau memberikan jawaban secara langsung. Yang keempat, konstruktivisme. Mengutamakan pembelajaran sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Ini mencakup memahami bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi aktif dengan materi dan lingkungan. Yang kelima, refleksi. Siswa didorong untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam konteks lain. Yang keenam, pembangunan keterampilan kritis. Menggunakan pembangunan keterampilan kritis dan analitis, siswa belajar untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan mereka sendiri. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif. Mendorong kerjasama dan diskusi dalam kelompok di mana siswa dapat berbagi ide, saling membantu, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, metode Discovery Intensive Teaching bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan memotivasi siswa untuk menjadi pelajar mandiri dan reflektif. C. Kelebihan dan kekurangan. Metode Discovery Intensive Teaching memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. A. Kelebihan. 1. Pembelajaran aktif. Siswa terlibat langsung dalam proses belajar yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. 2. Pengembangan keterampilan kritis. Mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara mandiri. 3. Kemandirian. Membantu siswa mengembangkan kemandirian dalam belajar dan keterampilan untuk mencari dan menganalisis informasi secara mandiri. 4. Kolaborasi. Mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa, meningkatkan keterampilan sosial dan kolaboratif. 5. Motivasi dan keterlibatan. Siswa seringkali lebih termotivasi dan terlibat ketika mereka aktif dalam proses penemuan. B. Kekurangan. 1. Waktu dan sumber daya. Memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk perencanaan dan pelaksanaan serta untuk memberikan bimbingan yang intensif. 2. Kebutuhan terhadap pengalaman dan kemampuan siswa. Siswa dengan latar belakang atau keterampilan yang kurang mungkin menghadapi kesulitan dalam metode ini memerlukan perhatian lebih dari pengajar. 3. Pengendalian kualitas belajar. Ada risiko bahwa siswa mungkin tidak mencapai pemahaman yang mendalam jika tidak diberi bimbingan yang memadai atau jika aktivitas penemuan tidak dirancang dengan baik. 4. Kesulitan dalam penilaian. Menilai
pencapaian siswa bisa lebih sulit karena proses pembelajaran bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman individu. 5. Metode ini dengan sengaja, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dapat menjadi sangat efektif jika diterapkan dalam pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang dijelaskan. Jadi kesimpulannya yaitu metode pembelajaran discovery dan pembelajaran enticing dan vertising, yaitu metode pembelajaran yang berfokus pada menarik minat dan motivasi siswa melalui pendekatan yang menarik dan relevan. Juga pembelajaran yang menekankan pada penemuan dan eksplorasi aktif oleh siswa dengan memanfaatkan teknologi digital dan media untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat kami jelaskan dan terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Bye-bye.